yang satu masih terjebak atau tersangkut di oven. Halo guys, selamat datang di Lorong Waktu, dimanapun, kapanpun. Lorong Waktu kali ini akan membawa kita kembali ke tahun 2017. Dan seperti yang kalian baca di judulnya, hari ini kita akan kembali membawa atau membahas sebuah kasus kriminal. Dan kali ini kasus yang sangat tidak manusiawi, yaitu kasus dua orang balita yang dipanggang hidup-hidup di dalam sebuah oven. Untuk tahu siapa pelakunya dan apa latar belakang dari kasus ini, pastikan untuk tonton video ini sampai akhir, karena di akhir video, Abi juga akan menyampaikan pesan moral yang dapat kita pelajari dari kasus ini. Sebelumnya sorry banget karena Abe lagi pilek. Abe berharap semoga suara Abe masih cukup jelas dan kalian masih bisa enjoy video ini. Oke, kita mulai aja kronologi dari kasus ini. Jadi kasus ini tuh bermula pada hari Jumat malam tanggal 13 Oktober 2017. Hari itu atau malam itu, kepolisian Atlanta, negara bagian Georgia, Amerika Serikat mendapatkan telepon darurat 911 atau 911 call dari seorang ibu bernama Lamora Williams. Nah, buat kalian yang belum tahu apa sih 911 call atau panggilan darurat 911? Nah, 911 call itu adalah semacam panggilan tanggap darurat yang bisa digunakan oleh masyarakat, khususnya di Amerika, ketika mereka sedang berada dalam kondisi darurat dan membutuhkan bantuan polisi, pemadam kebakaran, atau misalkan tenaga medis. Kalau di Indonesia kita ada juga panggilan daruratnya, yaitu nomornya 112. Jadi kalau kalian dalam kondisi sedang butuh bantuan polisi, misalkan kalian dikejar orang jahat, atau misalkan ada orang asing masuk ke rumah kalian, atau misalkan kalian sedang diculik, pokoknya kondisi kalian butuh bantuan polisi, butuh bantuan pemadam kebakaran, atau butuh bantuan medis untuk ke rumah sakit, kalian bisa telepon ke 911 kalau kalian di Amerika. Kalau di Indonesia kita ada 112. Nah, pada malam itu, Lamora menelpon polisi dan meminta bantuan karena dia menceritakan nih bahwa dia itu baru pulang kerja. Dan ketika sampai rumah, dia menemukan dua anaknya yang paling kecil sudah tewas di dalam sebuah oven yang menyala. Dan tentunya ini bisa kalian bayangkan bagaimana perasaan seorang ibu baru pulang kerja dalam kondisi sangat lelah, harusnya pulang kan melihat putra dan atau putrinya ini yang masih lucu-lucu dalam kondisi yang baik-baik aja gitu. Tapi yang didapati oleh Lamora justru kebalikannya. Dia menceritakan kepada polisi bahwa ketika dia pulang, dia sudah menemukan dua balita yang dia sayangi dalam kondisi sudah tewas terbakar. Sebagai informasi, Lamora ini adalah seorang single parents yang menjadi ibu dari 4 orang anak. Dan dua anak yang ditemukan tewas terpanggang malam itu adalah dua putranya yang paling kecil. Yang pertama yaitu Jacarter Penn berusia 1 tahun, dan yang kedua Keonti Penn berusia 2 tahun. Atlanta 911 operator 7054. What's the address of your neighborhood? Yes, ma'am. Ma'am, I have a question, and this is a serious matter. I just left my cousin in the house with my kids. She just left my kids in the house when I came back from work, and my kids, 2 of my kids are dead. What do I gotta do? They dead. She left them dead in the house by themselves. Oh, okay, ma'am. Where are you now? I'm in my house. She left my door open. My baby boy, my oldest baby boy, is the only one that's here, only one that's alive. She left them in the house by themselves. She left them in here, and they knocked the stove on. Can you listen? When I came in, the stove was laying on my youngest son's head, and my other son was laid out on the floor with his brains laid out on the floor. I don't know what to do. I just came home to work from this.
And she just left my baby dead. Okay, ma'am, I'm gonna get EMS and I'm gonna get police and fire at the location. Can you tell me where you're located? Ma'am, I can't even talk. This is so serious. I'm so scared. I don't want to get locked up because I was at work. Okay, ma'am. I understand that you're scared. I completely understand, but I need to get some help out there to you now. Can you tell me where you're located? I understand that, but can you please help me? Like, can you please tell me, like, I don't want to get locked up because this is not my fault. I had just came home from work. I just came home from work. Yes, ma'am. I just came home from work. Okay. Ma'am, the first thing that I need to do is get some help out there to you. I understand that you're upset and you're scared. They've been in here dead. Like, it's no way in the fuck. She left my baby dead. Okay. And I don't have no way to reach her. If you're not sure, if you were at work, ma'am, listen to me. If you were at work while this happened, then the responsibility is going to fall on your sister. That's who you left them with. Okay? Nah, di sini Lamora mengaku atau menjelaskan bahwa dia meminta tolong sepupunya untuk menjaga ketiga anaknya selama dia bekerja di luar. Dan di sini juga Lamora menyalahkan bahwa sepupunya ini dengan sengaja meninggalkan rumah dan meninggalkan ketiga anaknya sehingga menyebabkan dua diantaranya harus meninggal dengan kondisi terpanggang di dalam oven. Sebenarnya agak bingung juga sih gimana caranya dua anak kecil bisa terpanggang di dalam oven. Sedangkan anak usia 1 atau 2 tahun itu harusnya belum bisa mengoperasikan alat-alat semacam itu. Dan di sini kita dengar begitu jelas bagaimana Lamora menggambarkan kondisi anaknya ketika dia temukan. Yang satu masih terjebak atau tersangkut di oven dan tentunya sudah tewas. Dan satunya lagi terbaring di lantai dengan kondisi otak yang berserakan. Oh, di sini sangat terlihat kalau Lamora begitu panik. Mungkin kalau kita ibaratkan kita sebagai orang tua melihat kondisi anak seperti itu pasti sangat panik. Tapi selain panik, Lamora juga terlihat sangat ketakutan. Dia menunjukkan ekspresi ketakutan kalau dia takut kalau misalkan dia dituntut atau dia diminta mempertanggungjawabkan kelalaiannya sebagai orang tua yang menyebabkan dua anaknya meninggal secara tragis. Tapi di sini juga terlihat kalau Lamora berulang kali menyalahkan sepupunya yang menurut dia telah sengaja meninggalkan rumahnya, meninggalkan ketiga putranya dan menyebabkan dua putranya meninggal. Nah, di sini setelah berulang kali operator kan nanya juga tuh alamatnya di mana, Lamora juga nggak jawab. Dia kembali mengulang-ulang, dia minta tolong agar dia tidak dipenjara. Cukup aneh sebenarnya, tapi ya kita juga bisa pahami kondisi orang panik kan biasanya memang tidak terkontrol. Nah, setelah operator mendapatkan alamat dari Lamora atau mendapatkan alamat dari tempat kejadian perkara, kemudian operator menghubungkan Lamora ke tim EMS atau Emergency Medical Services supaya bisa dikirimkan bantuan ke sana. Okay, tell me exactly what happened. When I just came home from work, my babies was stuck in the stove dead, and I just came home from work. My cousin was babysitting my kids and left my kids dead in my house. Ain't no telling how long they've been in this house. All right, wait. So is your son, is he obviously dead? Is he breathing at all? Can you tell me he's dead. He's burnt. Both of my children are dead. Their head is burnt. Their skull is laying on this floor. The stove is, one of my babies is stuck. The stove is pulled over and everything. Kepolisian pun segera mendatangi tempat kejadian perkara, melakukan penyidikan, dan akhirnya polisi menemukan bahwa pelaku yang telah memanggang dua balita tersebut di dalam oven adalah Lamora Williams, yang tidak lain dan tidak bukan adalah ibu dari kedua balita tersebut. Dan pengakuannya bahwa dia menitipkan anak-anaknya ke sepupunya itu merupakan karangan cerita yang sengaja dibuat oleh Lamora Williams agar dirinya terbebas dari tuduhan. Berdasarkan penjelasan dari pihak kepolisian,
didapatkan perkiraan kejadiannya ini sekitar Kamis malam ke Jumat malam. Jadi perkiraannya di antara 2 malam itu, di mana Lamora dengan sadar dan dengan sengaja memasukkan kedua putranya yang paling kecil dalam kondisi hidup ke dalam oven dan menyalakannya, membiarkan kedua anaknya meninggal dengan kondisi terbakar. Jadi, di malam yang sama atau di malam itu, kepolisian Atlanta juga menerima panggilan darurat dari seorang pria bernama Jamil Payne, yang tidak lain dan tidak bukan adalah ayah dari kedua balita malang tersebut. Jamil Payne menjelaskan bahwa malam itu mantan pasangannya atau Lamora Williams menghubunginya melalui video call dan menunjukkan kondisi kedua anak mereka yang sudah meninggal dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Orang gila kayaknya ya. AB mencoba mengumpulkan beberapa fakta tentang Lamora Williams dengan tujuan supaya kita bisa lebih relate untuk memahami latar belakang dari kasus ini. Yang pertama, bahwa dulunya ketika sekolah, Lamora ini dengan sengaja oleh orang tuanya dikeluarkan dari sekolah karena Lamora mengalami kesulitan dalam menangkap pelajaran. Jadi kayak kesulitan untuk mengimbangi teman-temannya, sampai akhirnya dia keluar dan dia mengikuti homeschooling atau sistem sekolah di rumah. Nah, selanjutnya pada usia 18 tahun, Lamora ini melahirkan anak pertamanya. Ini nggak bisa AB pastikan sih dia nikah dulu atau enggak, tapi we know kalau di luar negeri atau di dunia barat gitu kan kehidupan yang cukup bebas atau berbeda dengan adat ketimuran yang ada di Indonesia. Jadi orang pacaran pun tuh banyak yang udah punya anak gitu. Nah, anak pertamanya ini merupakan seorang anak perempuan, tapi nggak tinggal sama Lamora. Anak perempuannya ini dirawat oleh keluarga dari si cowoknya. Nah, mereka ini kan kemudian putus ya. Dan Lamora kemudian menjalin hubungan dengan Jamil Payne. Dan mereka punya 3 anak laki-laki. Nah, sayangnya di tahun 2017, ketika Lamora berusia 24 tahun, Jamil Payne ini meninggalkan Lamora. Jadi mereka putus dan udah nggak hidup bersama lagi. Dan dari situlah keluarga Lamora melihat atau menilai bahwa Lamora ini mulai depresi. Dia mulai mengalami gangguan kesehatan mental yang tidak terdiagnosa. Jadi mulai sering melakukan hal-hal yang aneh gitu guys. Makanya si ibunya atau ibu Lamora ini berusaha banget untuk bisa mendapatkan hak asuh untuk cucu-cucunya. Karena si ibu Lamora ini kayak khawatir kalau tinggal sama Lamora takut anaknya terlantar gitu. Ini juga terbukti dari pengakuan saudara-saudara Lamora. Mereka menceritakan bahwa Lamora ini sering banget ninggalin anak-anak mereka di rumah. Kayak ditinggalin gitu aja untuk keluar gitu. Dan fakta terakhir yang Abe dapatkan bahwa Lamora itu tidak mau mengakui perbuatannya. Dia kekeh bahwa dia bukan pembunuh atau dia bukanlah pelaku yang memasukkan kedua anak atau kedua balita malang itu ke dalam oven dan membunuhnya. Oke guys, dari kasus ini Abe ingin mengambil 2 pesan moral yang dapat kita pelajari. Pesan moral yang pertama, bahwa menikah atau memutuskan hidup bersama bukanlah pilihan yang sepele. Kita harus siap secara mental, finansial, dan juga fisik atau reproduksi. Secara mental kita harus siap karena kehidupan rumah tangga akan banyak menghadapi cobaan. Dan kita harus sebijaksana itu, harus sedewasa itu menghadapinya. Kita juga harus siap secara finansial, artinya kita harus siap untuk bekerja, siap untuk mencari nafkah, untuk memastikan kesejahteraan keluarga. Dan kita juga harus siap secara fisik atau secara reproduksi. Yang Abe tahu minimal usia menikah bagi perempuan adalah 21 tahun dan usia minimal bagi laki-laki yaitu 25 tahun. Diharapkan kehidupan berkeluarga menjadi sehat dan bisa menghasilkan keturunan yang sehat pula.
Pesan moral yang kedua adalah tentang perpisahan orang tua. Kita tahu bahwa perpisahan orang tua akan selalu menyakitkan bagi anak. Cukup jadikan mereka korban sampai di situ saja. Jangan sampai kehidupan mereka setelah perpisahan menjadi lebih buruk. Tugas Anda sebagai orang tua adalah memastikan bahwa apapun yang terjadi dengan Anda dengan pasangan Anda, anak Anda harus tetap memiliki masa depan. Bahwa anak Anda tidak layak menjadi korban dari kesalahan orang tuanya. Oke guys, thank you buat kalian yang udah setia nonton video ini sampai akhir. Kalau kalian punya request, pengen Abe bawain kasus apa lagi nih, atau topik menarik apa, atau cerita misteri apa, boleh sampaikan request kalian di kolom komentar, atau bisa juga DM Abe di @abeabdul_. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa berikan like. Kalau kalian merasa cocok dengan channel ini, Abe upload video setiap minggunya, jadi jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, karena dari kejadian apapun, dimanapun, kapanpun, kita dapat mengambil pesan moral dan sisi positifnya. Thank you.